Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Nasifatul Hudayati selaku pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan pidato ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Faik Ulul Albab akan menyampaikan informasi mengenai budaya korupsi. Di Indonesia, Hari Anti Korupsi diperingati setiap tanggal 9 Desember. Istilah korupsi adalah tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Nasrifatul Hudayati selaku pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan pidato ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Faik Ulul Albab akan menyampaikan informasi mengenai budaya korupsi. Di Indonesia, Hari Anti Korupsi diperingati setiap tanggal 9 Desember. Istilah korupsi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca dari media cetak, ditonton dari televisi, media sosial, dan didengar dengan radio. Istilah ini seakan-akan tidak lepas dari kehidupan kita. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio ini memiliki arti sendiri yang berarti dosa atau menghancurkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, yayasan, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dikutip dari bangsilarmas.com, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan melalui perilaku tidak jujur dan tidak etis demi keuntungan pribadi. Perlu kita ketahui bahwa korupsi itu tidak hanya di dalam bidang politik, tapi sebenarnya tanpa kita sadari di dalam kehidupan sehari-hari pun kita dapat melakukan yang namanya korupsi. Contohnya seperti korupsi dalam waktu memberi uang kepada polisi ketika ditilang, memanfaatkan fasilitas sekolah untuk keperluan pribadi. Korupsi dalam waktu itu adalah tidak menggunakan waktu yang semestinya. Seseorang yang korupsi waktu biasanya menyepelekan sesuatu untuk dikerjakan. Seperti seorang pelajar mempunyai pekerjaan rumah dari gurunya, tetapi pelajar tersebut malah menggunakan waktunya dengan bermain gadget. Saat waktu pengumpulan, anak tersebut panik dan langsung meminta temannya untuk memfotokan pekerjaan rumah. Dengan ini, anak tersebut telah melakukan korupsi, yaitu korupsi waktu. Ada juga korupsi yang berhubungan dengan politik, atau bisa disebut dengan political corruption. Korupsi ini terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan prosedur atau aturan demi menguntungkan diri dan kelompoknya. Hal ini berdampak menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara. Baru-baru ini di Indonesia telah digemparkan dengan kasus yang beredar di luar sana tentang korupsi tambang timah yang tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa nilai kerugian negara dalam dugaan korupsi PT Timah ini mencapai 271 triliun rupiah dan merupakan angka yang sangat mencengangkan. Namun, total kerugian ekonomi dan negara dari kasus tersebut belum dijelaskan secara detail. Dalam perkara ini, penyidik menduga Robert terkait dengan PT Refine Bangga Hin. Perusahaan ini sebelumnya disebut oleh Kejaksaan Agung, diwakili oleh Hervé Mousis, untuk mengakomodasi tambang ilegal di lahan milik PT Timah. Suami aktris Sandra Dewi dilaporkan menghubungi pejabat PT Timah Muhtar Riza Pahkevi Tabrani dan memintanya agar kegiatan pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Dengan kegiatan ini, banyak sekali dampak yang dapat diambil. Salah satunya adalah ketidakseimbangan finansial negara. Finansial negara merupakan keuangan yang meliput keluar masuknya dana bagi perorangan maupun perusahaan, bahkan dalam tingkat daerah. Korupsi menyebabkan finansial suatu negara menjadi tidak seimbang. Hal ini dikarenakan koruptor mengambil uang yang sejatinya adalah milik masyarakat untuk negara dan dipergunakan untuk keuangan suatu negara. Koruptor adalah sebutan pelaku tindak pidana korupsi. Apabila keuangan negara berkurang tanpa transparansi yang jelas, maka sudah dapat dipastikan pengurangan keuangan negara tersebut disebabkan karena ulah koruptor. Pencegahan dan pemberantasan korupsi ini juga dapat mengajarkan terhadap anak muda bahwa perilaku korupsi hanya akan membawa kesengsaraan dan menyebabkan kerugian bagi instansi maupun pelaku korupsi itu sendiri. Hal ini dapat membuat generasi muda berpikir bahwa perilaku korupsi tidak memiliki dampak positif bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai pelajar SMP adalah dengan cara mengenal nilai integritas, jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Itulah 9 nilai integritas yang dapat mencegah tindakan korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disingkat dengan KPK. Sebagai pelajar Pancasila dan warga negara yang baik, pelajar SMP harus mengingat dan memegang teguh nilai-nilai di atas. Demikian pidato singkat yang telah saya sampaikan. Semoga dengan menyampaikan pidato ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan masyarakat agar dapat mengetahui lebih jelas tentang budaya korupsi. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.